Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7. Nama saya Hoirunisa Nurul Latifah. Nama saya Siti Sapila. Nama saya Sarah Mutasari. Di sini kami akan mewawancarai dua narasumber, yaitu guru dan tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aan Andriani sebagai guru kelas 5B di SDN Dewi Sartika CBN. Oke, lanjut aja pertanyaannya, Ibu. Pelaksanaan, bagaimana cara Ibu melaksanakan penanaman nilai religius dan nilai kejujuran kepada anak SD? Iya. Sebagai guru, Ibu bagaimana menanamkan nilai religius kepada anak itu kalau di sini emang sudah jadi keharusan ya. Jadi anak itu kalau sudah waktunya sholat zuhur, maka anak-anak semua diwajibkan sholat zuhur berjamaah. Nah itu contohnya ya kalau religius. Kemudian misalnya sebelum pelajaran dimulai, anak-anak berdoa, kemudian membaca Fatihah, surat-surat pendek, itu diantaranya itu ya. Kemudian apa? Nilai kejujuran. Oh iya, kalau nilai kejujuran misalnya anak itu kalau ada murid berbuat salah, nah dia itu ibu tanamkan dia harus jujur mengakui kesalahannya, misalnya di kelas gitu. Bagaimana cara Ibu menanamkan nilai rasa hormat dan nilai kepedulian kepada anak SD? Ya. Kalau untuk rasa hormat, anak-anak di sini ditanamkan bagaimana dia bersikap kepada gurunya. Misalnya kalau bertemu dengan guru siapa aja, dia bersalaman, mengucapkan assalamualaikum. Kalau kepada kakak kelasnya, dia juga tidak boleh nggak sopan gitu, harus sopan ya. Tidak boleh misalnya main bola di depan kelas di koridor gitu, itu karena itu tidak sopan. Jadi itu ditanamkan kepada anak-anak. Intinya kalau ketemu siapa aja jangan membeda-bedakan guru, itu anak itu udah spontan mengucapkan salam sambil cium tangan gitu anak itu. Sama yang kedua, nilai kepedulian. Nilai kepedulian ya. Kalau ibu menanamkan nilai kepedulian kepada anak di kelas, misalnya kalau istirahat itu temennya misalnya ada yang nggak bawa uang jajan atau nggak bawa bekal dari rumah, nah anak-anak yang lain itu ibu suruh berbagi gitu ya, sama temennya berbagi, bagi makanan atau uang misalnya gitu. Itu nilai kepeduliannya gitu. Atau misalnya ada temen sakit perut, seperti tadi ada yang sakit perut, nah temennya yang lain itu nggak membawa dia ke UKS kayak gitu nih, kepedulian. Bagaimana cara Ibu menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab kepada anak SD? Ya. Untuk menanamkan kedisiplinan, diantaranya di sini ada peraturan kan, sebelum jam 7.15 itu anak sudah di kelas. Nah, mereka itu berusaha untuk tidak kesiangan, itu dia disiplin misalnya. Kemudian yang anak-anak yang piket, ibu lihat misalnya di sini belum bersih, siapa yang belum piket, nah, itu ditanamkan kedisiplinan bahwa yang bagian piket itu harus melaksanakan piket. Kemudian apa lagi nih Mbak Isen? Sama nilai tanggung jawab. Oh iya, nilai tanggung jawab yaitu siapa yang piket hari ini, maka dia harus bertanggung jawab, dia harus piket di kelasnya. Dan alhamdulillah anak-anak itu paham dan mengerti dan melaksanakan apa yang ibu tanamkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Hadiani. Pada kesempatan ini saya berlaku sebagai seorang tokoh masyarakat. Adapun tempat tinggal saya di Perum Subang Jaya Residen, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Lanjut aja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai religius dan nilai kejujuran di masyarakat? Hal yang saya lakukan, yang pertama yaitu memberikan pemahaman atau informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan warga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya agar apa yang sudah menjadi peraturan atau kesepakatan kita itu selalu dilaksanakan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai rasa hormat dan nilai kepedulian di masyarakat? Pada intinya, semua nilai kebajikan itu apapun bentuknya akan menurut saya bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sama, mau itu religiusnya atau rasa hormatnya. Yang pertama, kita memberikan sosialisasi, mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Adapun setelah itu, kita selalu berkoordinasi dan selalu melakukan pembiasaan-pembiasaan dengan memberikan contoh-contoh yang baik itu di lingkungan terkecil yaitu di rumah maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti di lingkungan masyarakat. Jadi apapun itu kebajikannya semuanya hampir sama melalui sosialisasi, kemudian koordinasi dan melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab ke masyarakat? Untuk nilai kedisiplinan dan tanggung jawab, karena di masyarakat itu kompleks dengan beragam keunikannya, dengan beragam pendapatnya, dengan beragam segala macamnya, maka sebagai seorang tokoh masyarakat, hal yang perlu saya lakukan yang pertama adalah selalu memberikan informasi atau mengajak masyarakat agar selalu bertindak berlaku disiplin maupun tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Apapun itu, kami selalu membiasakan kepada masyarakat agar selalu mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Adapun biasanya ada tindak lanjut atau ada semacam pemberitahuan apabila salah satu tokoh masyarakat itu tidak bertanggung jawab ataupun tidak disiplin ketika menaati kesepakatan yang sudah dibuat. Cukup sekian dari wawancara kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.